Wahai jiwa terpilih, diamlah sejenak, lebih dalam dari hening yang biasanya kau kenal. Biarkan dunia di sekitarmu mengecil seperti suara yang memudar di kejauhan. Biarkan hanya satu hal yang tetap besar di hadapan batinmu, suara ini. Suara yang tidak lahir dari kebetulan, tidak tumbuh dari algoritma, tidak muncul karena sekadar guliran layar. Suara ini datang dari kedalaman tak terlihat, dari ruang di antara bintang dan napasmu, dari tempat di mana takdir disusun dengan penuh kehati-hatian sebelum engkau dilahirkan. Engkau tidak tiba di sini karena iseng. Engkau tidak berhenti membaca ini karena bosan. Ada sesuatu yang menahan jarimu, ada sesuatu yang membuat dadamu mengencang tanpa sebab. Ada getaran halus yang tidak bisa engkau jelaskan, seolah ada yang memanggil namamu tanpa suara. Itulah panggilan semesta. Itulah cara alam raya menundukkan waktu dan kebetulan agar engkau duduk tenang, menatap kata demi kata, dan akhirnya mengerti bahwa selama ini engkau tidak pernah berjalan sendirian. Dengarkan dengan hati terbuka. Ini bukan pesan umum. Ini bukan kalimat yang ditujukan untuk semua orang yang lewat. Ini adalah surat rahasia yang dititipkan di tangan waktu, disimpan sampai jiwamu cukup kuat untuk menanggung kebenaran yang dikandungnya. Semesta telah lama mengawasi perjalananmu, luka-lukamu, air matamu yang jatuh tanpa saksi, malam-malam ketika engkau merasa tidak ada seorang pun yang benar-benar mengerti hancurnya dirimu. Dan pada malam, pada hari, pada detik tertentu, semesta berkata, sekarang. Sekarang adalah saat ketika tirai ditarik pelan. Sekarang adalah saat ketika yang tersembunyi mulai menampakkan bayangannya. Sekarang adalah saat ketika engkau akhirnya diajak untuk melihat bahwa rasa sakit yang selama ini kau simpan rapat bukanlah bentuk kegilaan, melainkan jejak dari sebuah pengkhianatan yang tidak terlihat oleh mata, namun sangat jelas bagi langit. Ada seorang perempuan dalam kisahmu, tidak jauh, tidak asing, bukan sosok yang hanya singgah sebentar. Ia pernah berdiri dekat, sangat dekat, sampai ia tahu cara berpikirmu, cara engkau melangkah, cara engkau bermimpi. Ia pernah berada di sisi kepercayaanmu. Ia pernah menjadi tempat engkau bersandar ketika dunia terasa terlalu berat. Senyumnya pernah menjadi selimut bagi hatimu yang lelah. Perkataannya pernah terdengar seperti pelukan. Namun tidak semua yang lembut datang dari cahaya. Tidak semua yang tersenyum membawa niat yang suci. Ada kalanya kegelapan meminjam wajah keramahan agar bisa masuk ke wilayah yang seharusnya sakral. Ada kalanya iri hati membungkus dirinya sendiri dengan bahasa kepedulian, padahal di dalamnya menyimpan rencana untuk melihatmu runtuh pelan-pelan. Engkau memberinya ruang. Engkau membukakan pintu ke wilayah yang tidak semua orang boleh masuk. Engkau memberitahunya ketakutanmu, rahasiamu, mimpi yang paling engkau jaga. Engkau percaya bahwa kehadirannya adalah karunia, bahwa kehangatan di wajahnya adalah tanda bahwa semesta mengirimkan penolong. Engkau tidak salah karena percaya. Kepercayaan adalah ciri jiwa yang lembut. Kepercayaan adalah bukti bahwa hatimu tidak keras. Tetapi semesta ingin engkau mengerti sesuatu. Tidak setiap jiwa yang mendekat datang sebagai sahabat perjalanan. Ada yang datang sebagai ujian, ada yang datang sebagai cermin, ada yang datang sebagai peringatan hidup agar engkau belajar melindungi dirimu dengan lebih bijak. Perempuan itu pada awalnya pernah merasakan kekaguman yang tulus kepadamu. Ia melihat caramu memikul hidup dengan diam namun kuat. Ia melihat bagaimana engkau tetap bisa tersenyum di tengah badai. Ia melihat bagaimana engkau punya damai di mata, meski masa lalumu seharusnya cukup untuk membuatmu membenci semua hal. Dalam momen-momen itu, ia sebenarnya ingin seperti dirimu. Ia ingin memiliki ketenangan yang sama, keutuhan batin yang sama, cara memandang hari esok dengan harap yang sama. Namun kekaguman tanpa kerendahan hati sering berubah menjadi perbandingan. Dan perbandingan yang tidak disembuhkan akan membusuk menjadi iri. Pelan, nyaris tak terdengar, hatinya mulai menimbang dirinya sendiri terhadapmu. Bukan untuk belajar, tapi untuk merasa kurang. Ia mulai bertanya dalam batinnya, mengapa engkau? Mengapa bukan aku? Mengapa namamu yang diangkat, sementara aku tetap di tempat? Ada satu hari yang menjadi titik balik. Hari itu, sebuah pintu terbuka dalam hidupmu. Sebuah kesempatan muncul, sebuah keajaiban masuk ke dalam kisahmu.
Namamu disebut di ruang yang tidak kau ketahui, di bibir orang-orang yang tidak kau duga. Dan sebuah cahaya turun ke arahmu dengan cara yang bahkan engkau sendiri tidak sangka. Di mata semesta, itu adalah hasil dari benih yang engkau tanam. Kesabaranmu, kesetiaanmu, air matamu yang engkau persembahkan tanpa diketahui siapapun. Namun di mata perempuan itu, momen itu adalah penghinaan. Ia merasa dilewati. Ia merasa ditinggalkan dalam antrian. Ia merasa semesta lebih memihakmu daripada dirinya. Kekagumannya retak menjadi luka, dan luka yang tidak dipeluk akan mencari kambing hitam di luar diri. Maka ia menjadikanmu sasaran. Ia tidak langsung bergerak secara terbuka. Tidak ada ledakan amarah. Tidak ada bentakan. Ia tetap tersenyum. Ia tetap bertanya kabarmu. Ia tetap menepuk bahumu dan berkata bahwa ia mendukungmu. Namun jauh di balik semua itu, sesuatu mulai tumbuh. Bukan cinta, bukan persahabatan, melainkan rancangan kejatuhanmu yang disusun dengan sangat hati-hati. Ia mempelajarmu seperti seorang pencuri mempelajari kebiasaan rumah yang ingin ia masuki. Ia memperhatikan bau yang engkau suka, barang yang engkau gunakan, jam berapa engkau berangkat, siapa yang paling kau percaya, di mana engkau menyimpan kenyamananmu. Ia menelan setiap detail sebagai informasi. Setiap langkahmu menjadi data, setiap senyummu menjadi catatan, setiap keluhanmu menjadi celah. Ia tidak ingin sekadar mengambil posisimu. Ia ingin merebut kedamaianmu. Ia tidak iri pada harta yang tampak. Ia iri pada tenang yang tidak bisa ia beli. Ketika ia tidak bisa menemukan cahayanya sendiri, ia memutuskan untuk mencoba memadamkan cahayamu. Dalam batinnya ia berkata, jika mereka tahu sisi lemahnya, mereka tidak akan mengangkat namanya. Jika hidupnya runtuh, barulah seimbang. Semesta melihat semuanya. Tidak ada niat yang benar-benar tersembunyi di hadapan hukum batin yang mengatur alam raya. Setiap bisikannya, setiap harapannya yang gelap, setiap rencana kecil yang lahir di tengah malam ketika ia merasa tidak diawasi, semuanya tercatat. Bukan di buku tangan manusia, tetapi di struktur energi yang mengelilinginya. Hukum itu sederhana, namun tak bisa disuap. Setiap benih akan tumbuh sesuai jenisnya. Setiap niat adalah bibit. Setiap tindakan adalah air. Waktu adalah tanahnya. Apa yang disiram diam-diam akan muncul juga, sekalipun terlambat dan dalam bentuk yang tak lagi bisa ia tolak. Pada satu titik, ia melangkah melewati garis yang tidak seharusnya ia lewati. Ia tidak lagi sekadar membenci dalam diam. Ia memutuskan untuk bertindak. Ia ingin membuatmu jatuh dengan cara yang tidak akan pernah terlihat seperti serangan. Ia tidak ingin engkau dan orang lain melihatnya sebagai pelaku. Ia ingin semua tampak alami, seolah semesta yang tiba-tiba berubah melawanmu. Ia mulai mencari sesuatu yang senyap, sesuatu yang tidak terdeteksi oleh mata manusia, sesuatu yang bisa menyentuh kulitmu tanpa menimbulkan kecurigaan. Ia bukan sekadar marah, ia merancang. Ia ingin kejatuhanmu terlihat seperti nasib buruk, seperti kelelahan yang menumpuk, seperti tubuh yang tiba-tiba rapuh. Ia tidak ingin dunia berkata, ada yang jahat dilakukan kepadanya. Ia ingin dunia berkata, mungkin memang takdirnya begitu. Dalam pencariannya, ia menemukan sesuatu yang seharusnya tidak pernah disentuh oleh manusia. Sebuah zat, sebuah energi, sebuah materi, yang jika menyentuh tubuh akan bekerja pelan, senyap, hampir tanpa jejak. Di matanya, itu sempurna. Ia merasa seakan ia berhasil menipu bukan hanya dirimu, tetapi juga hukum semesta. Ia memilih sesuatu yang sangat dekat denganmu, sesuatu yang kau sentuh, sesuatu yang kau pakai, sesuatu yang bersentuhan dengan kulitmu, napasmu, hidupmu. Dengan tangan yang tampak tenang tapi batin yang penuh gejolak, ia meletakkan niatnya di sana. Ia percaya, ketika engkau bersinggungan dengannya, masa depanmu akan perlahan terkikis tanpa pernah engkau sadari apa sumbernya. Namun ada satu hal yang ia lupa, engkau bukan sekadar manusia biasa, engkau adalah jiwa terpilih,
Ada perjanjian tua yang melingkari hidupmu, bahkan sebelum engkau mengerti bahasa doa. Ada pagar tak terlihat yang berdiri di sekelilingmu, meski engkau sendiri pernah merasa seolah tidak ada yang menjagamu. Ada tangan-tangan cahaya yang ditempatkan di titik paling rawan dalam hidupmu, bukan karena engkau sempurna, melainkan karena takdirmu menyentuh banyak orang di sekelilingmu. Pada saat ia menyiapkan rencananya, semesta diam. Diam bukan berarti setuju, diam bukan berarti kalah. Diam dalam bahasa langit sering berarti, aku menunggu sampai semuanya cukup jelas. Dan ketika ia menyentuhkan niat itu ke barang yang dekat denganmu, ketika zat itu berada di antara benda dan tujuannya, sesuatu terjadi. Jejak kecil, terlalu kecil untuk disadari, menyentuh dirinya. Mungkin hanya sepersentuhan ujung jari, mungkin hanya segores kulit yang tidak ia perhatikan. Ia merasa telah membersihkan tangannya, ia merasa semuanya beres, ia merasa permainan telah dimulai, dan engkau adalah tokoh yang akan tumbang pelan-pelan. Ia tidak menyadari bahwa pada detik itu, semesta sudah memutar cermin. Apa yang ia lempar keluar tidak menemukan pintu masuk ke wilayahmu. Pagar energi yang mengelilingimu menyala, seperti perisai tua yang selama ini tertidur namun tetap setia. Niatnya yang gelap menabrak sesuatu yang tidak ia lihat. Di titik itu, hukum lain bergerak. Segala sesuatu yang tidak diizinkan masuk ke medan hidupmu akan mencari tempat lain, dan yang paling pantas menanggungnya adalah pemilik niat itu sendiri. Engkau tidak merasakan apapun. Hari-harimu berlalu dengan rasa lelah yang biasa, luka yang biasa, pergumulan yang biasa. Mungkin sesekali dadamu terasa berat tanpa sebab. Mungkin malam-malammu lebih gelap dari sebelumnya. Mungkin ada kesedihan yang datang dan pergi tanpa nama, namun tubuhmu tetap berdiri. Jiwamu tetap bertahan. Nafasmu tetap melewati hari berikutnya. Sementara itu, di tubuhnya, sesuatu mulai bekerja. Bukan seketika. Tidak ada drama besar yang membuatnya langsung tersungkur. Semesta jarang bergerak dengan cara sensasional. Ia memilih cara yang pelan namun pasti, agar setiap detik menjadi pelajaran, agar setiap hari menjadi cermin. Sel-sel di dalam dirinya mulai berubah ritme. Sistem di dalam tubuhnya, yang dulu ia anggap sebagai hak, pelan-pelan mulai kehilangan keseimbangan. Pada awalnya, mungkin hanya rasa letih yang ia anggap biasa. Mungkin hanya sakit ringan yang ia sebut cuaca. Ia tertawa, ia berjalan, ia mengikuti hidup seperti biasa, sambil di dalam dirinya sesuatu mengikis kekuatannya sedikit demi sedikit. Waktu berlalu, musim berganti. Ia melihatmu masih berdiri, masih tersenyum, masih bernafas, masih melangkah. Ia menunggu tanda kejatuhanmu. Ia menanti hari ketika engkau mulai runtuh. Namun hari itu tidak pernah datang. Sebaliknya, hari lain datang untuk dirinya sendiri. Hari ketika ia duduk di ruangan yang tidak asing bagi manusia, namun sangat syarat makna bagi semesta. Sebuah ruangan sunyi dengan kertas di atas meja, dengan kata-kata yang menjelaskan apa yang sedang terjadi di dalam tubuhnya. Tangan yang dulu mantap merancang kejatuhanmu, kini gemetar memegang laporan yang menjelaskan kejatuhan dirinya. Tulisan di atas kertas itu seperti pisau yang membuka semua penyangkalan. Pandangannya kabur bukan hanya karena air mata, tetapi karena kenyataan yang terlalu berat untuk diterima. Ia membaca ulang, berkali-kali, berharap huruf itu berubah, berharap maknanya melunak. Tetapi kebenaran tidak melipat dirinya hanya untuk membuat manusia nyaman. Kebenaran berdiri tegak, sekalipun membuat lutut menggigil. Ia bertanya dalam hati, mengapa aku? Mengapa sekarang? Mengapa seperti ini? Ia mungkin menyalahkan genetika, menyalahkan usia, menyalahkan stres. Namun jauh di dalam lapisan terdalam yang tidak selalu berani disentuh oleh kesadarannya, ada suara kecil yang ia coba bungkam. Engkau tahu dari mana ini berawal. Jiwa terpilih, dengarkan ini baik-baik. Apa yang menimpa dirinya bukan hadiah untukmu. Ia bukan panggung untuk engkau tertawa dan berkata, "Tuh kan, pantas." Ini bukan panggilan untuk balas dendam di dalam hati. Ini adalah papan tulis raksasa yang semesta bentangkan di hadapanmu dan berkata, "Lihat, begitulah hukum bekerja.
Begitulah energi berputar. Begitulah niat kembali kepada pemiliknya. Perempuan itu tidak dilahirkan jahat. Ia tidak memulai perjalanan hidupnya dengan tekad untuk menyakiti. Ia pun adalah jiwa yang pernah merasakan lembut, yang pernah punya harapan. Namun setiap kali luka batin memanggilnya untuk disembuhkan, ia mengabaikan suara itu. Ia memilih untuk mengukur hidupnya dengan hidup orang lain, bukan dengan pertumbuhan dirinya sendiri. Hari demi hari, ia biarkan perbandingan menjadi makanan jiwanya. Iri tidak pernah lahir tiba-tiba dalam skala besar. Ia tumbuh seperti jamur yang tak terlihat, sedikit demi sedikit, seperlahan bayangan yang memanjang ketika matahari turun. Dan ketika tidak ada kejujuran untuk mengakuinya, iri hati mencari jalan keluar dalam bentuk penghancuran. Semesta ingin engkau melihat hal ini bukan agar engkau merasa diri lebih baik, tetapi agar engkau waspada. Waspada bukan hanya terhadap orang lain, melainkan terhadap kemungkinan benih yang sama turut tumbuh di dalam hatimu. Karena siapapun yang dibiarkan terus-menerus memelihara perbandingan akan berdiri di persimpangan yang sama. Apakah aku akan mengobati lukaku, atau aku akan berusaha meruntuhkan orang yang membuatku merasa kurang? Dirimu dipilih bukan hanya untuk diselamatkan, tetapi untuk dinaikkan kesadarannya. Engkau diajak untuk bangun, bukan hanya dari rasa sedih, tetapi dari cara lama memandang hubungan. Semesta berkata kepadamu, lihat, bahkan orang yang tersenyum di dekatmu pun bisa membawa niat yang berlawanan dengan bibirnya. Karena itu, jangan lagi bergantung pada wajah. Belajarlah membaca getar. Belajarlah mendengar bisikan di dalam dada ketika engkau berada di dekat seseorang. Ingat saat-saat tertentu ketika ada nama yang disebut dan tiba-tiba dadamu terasa mengerut tanpa alasan. Ingat pertemuan tertentu ketika engkau pulang ke rumah dan merasa terlalu lelah, padahal secara fisik tidak banyak yang engkau lakukan. Ingat malam-malam ketika engkau terbangun tanpa alasan, napas pendek, seolah ada sesuatu yang menekanmu dari ruang yang tidak terlihat. Saat itu, engkau mengira engkau hanya cemas. Engkau mengira engkau hanya terlalu sensitif. Engkau mengira itu hanya halusinasi. Padahal seringkali, itu adalah cara semesta menarik kerah bajumu dan berkata, perhatikan, ada sesuatu yang tidak beres di sekelilingmu. Energi yang menyentuhmu tidak murni. Namun semesta tidak membiarkanmu hancur. Energi yang mencoba mengikat hidupmu tidak diizinkan menyentuh inti jiwamu. Engkau mungkin merasakan bayangannya, tetapi tidak tertelan oleh gelapnya. Engkau mungkin merasakan beratnya, tetapi tidak dibiarkan ambruk. Setiap kali ada sesuatu yang mendekati batas yang berbahaya, perlindungan yang tidak kau sadari bergerak. Ada hal-hal yang tiba-tiba batal, ada janji yang tiba-tiba tidak jadi, ada rencana yang pecah begitu saja. Dulu engkau menyebutnya sial. Sekarang semesta menyuruhmu menyebutnya diselamatkan. Jiwa terpilih, sekarang saatnya engkau belajar berjalan bersama perlindungan itu dengan sadar. Selama ini, engkau dijaga bahkan ketika engkau tidak memahami bahwa engkau dijaga. Kini, setelah tabir dibuka, engkau diajak untuk ikut serta. Engkau diajak untuk menjadi penjaga bagi dirimu sendiri, bekerja bersama hukum yang dulu bekerja diam-diam untukmu. Pertama, belajarlah untuk percaya pada kegelisahan batin yang lembut. Jangan lagi memaksa dirimu tinggal di ruangan yang membuat jiwamu mengecil. Jangan menenangkan dirimu dengan kalimat, tidak enak kalau menjauh, nanti dikira apa, ketika batinmu sudah berulang kali memberi tanda bahwa sesuatu tidak selaras. Kebaikan tidak pernah meminta engkau mematikan nurani. Cinta yang murni tidak pernah memaksa engkau menolak suara lembut di dalam dada yang berkata, ada yang tidak beres di sini. Kedua, jaga ruangmu. Rumahmu bukan hanya bangunan. Tubuhmu bukan hanya jasad. Benda-benda yang engkau pakai bukan hanya materi. Semuanya membawa jejak energi dari tangan yang menyentuhnya. Doakan pakaianmu, bukan karena engkau paranoid, tetapi karena engkau sedang menyadari bahwa apa yang menyentuh kulitmu ikut menyentuh medan energimu. Ucapkan kata-kata baik pada ruanganmu, bukan karena ruangan itu bisa menjawab, tetapi karena kata-kata baik itu akan menjadi atmosfer yang melindungimu. Bersihkan ruangmu dari benda-benda yang mengikatmu pada orang yang menyimpan niat buruk.
Engkau tidak membenci mereka, tetapi engkau berhak memutus jejak yang membuat energi mereka terus berputar di sekitarmu. Semesta tidak pernah memaksamu menyimpan kenangan yang menyesakkan. Engkau diperbolehkan meletakkan barang yang membawa beban berat dan berkata, "Terima kasih untuk pelajaran, aku melepaskanmu." Ketiga, belajarlah memasang batas tanpa rasa bersalah. Tidak semua orang berhak mengetahui setiap detik kisahmu. Tidak semua telinga layak menjadi tempat pertama di mana engkau menumpahkan keluh. Ada rahasia yang seharusnya hanya dibicarakan di hadapan sang sumber kehidupan atau di hadapan jiwamu sendiri dalam keheningan. Bukan karena engkau tertutup, tetapi karena engkau sedang menjaga sesuatu yang suci. Ingatlah, bahkan keajaiban terbesar dalam kisah-kisah suci seringkali terjadi hanya di hadapan beberapa saksi, bukan kerumunan. Tidak semua orang di sekelilingmu ditugaskan untuk menyaksikan kebangkitanmu. Ada jiwa-jiwa yang hanya ditugaskan untuk hadir dalam bab lamamu, bukan bab barumu. Ketika semesta memisahkanmu dari orang-orang tertentu, itu bukan karena engkau tidak layak dicintai. Itu karena mereka tidak lagi selaras dengan arah yang sedang engkau tuju. Keempat, rawat makanan rohanimu. Apa yang engkau masukkan ke dalam pikiran akan tumbuh menjadi pola. Apa yang engkau izinkan mengendap di hati akan mengalir menjadi sikap. Jika engkau memberi makan ketakutan, ketakutan akan membesar. Jika engkau memberi makan iman, keberanian pelan-pelan bangkit. Bangun kebiasaan kecil yang membuat jiwamu kuat. Kata-kata syukur di pagi hari, napas panjang yang disengaja saat cemas, sejenak menutup mata dan mengingat bahwa engkau tidak sendirian meskipun kamar terasa sepi. Dalam saat-saat seperti itu, semesta mengajarimu bahwa perlindungan tertinggi sering datang dalam bentuk kesadaran. Engkau mulai mengenali pola. Tempat mana yang mengurasmu? Siapa yang membuatmu mengecil? Aktivitas mana yang menghidupkanmu? Engkau mulai mengerti bahwa setiap pilihan adalah doa yang wujudnya berbeda. Kelima, jagalah hatimu dari perbandingan. Perempuan yang kini sedang berhadapan dengan konsekuensi pilihannya adalah pelajaran hidup dalam bentuk manusia. Kisahnya adalah peringatan tentang betapa berbahayanya ketika kekaguman tidak bertransformasi menjadi inspirasi, namun membusuk menjadi kecemburuan. Hari ini engkau mungkin menjadi orang yang dikagumi. Besok, di tempat lain, engkau bisa menjadi orang yang merasa tertinggal. Tidak ada yang benar-benar kebal dari rasa kurang. Karena itu, setiap kali melihat orang lain diangkat, ucapkan dalam batinmu, "Semoga ia dijaga dalam berkat-Nya, dan semoga aku tumbuh dalam jalanku sendiri." Dengan begitu, engkau mencegah hatimu berjalan di jalan yang sama dengan perempuan itu. Engkau menolak untuk membiarkan iri hati menemukan rumah di dalam dirimu. Engkau memilih untuk merayakan cahaya orang lain tanpa memadamkan cahayamu sendiri. Jiwa terpilih, semesta juga ingin engkau melihat sesuatu yang besar. Serangan terhadap hidupmu bukanlah tanda bahwa engkau lemah. Justru sebaliknya, itu adalah pengakuan diam-diam bahwa apa yang engkau bawa terlalu berharga untuk dibiarkan begitu saja. Kegelapan tidak repot mengganggu sesuatu yang tidak penting. Ia terganggu ketika muncul jiwa yang dengan diam mampu mengubah suasana ruangan. Ia terganggu ketika ada seseorang yang meski sering terluka tetap menolak membalas dengan racun yang sama. Ketika engkau mulai berjalan ke arah cahaya yang lebih kuat, engkau tidak hanya menyelamatkan dirimu. Engkau membangunkan banyak hati yang diam-diam mengamatimu. Kehadiranmu sendiri adalah bukti bagi mereka bahwa mungkin, hanya mungkin, luka bukanlah akhir, bahwa trauma bukanlah tabir terakhir, bahwa pengkhianatan tidak harus mengubahmu menjadi seperti orang yang mengkhianatimu. Semesta memilihmu bukan karena engkau paling suci, tapi karena engkau paling peka. Engkau merasakan hal-hal yang orang lain abaikan. Engkau menangis atas hal-hal yang orang lain tertawakan. Engkau gelisah di tempat di mana orang lain bisa tinggal bertahun-tahun tanpa merasa ada yang salah. Kepekaanmu adalah anugerah, namun sekaligus beban. Dan karena itu, perlindungan yang mengelilingimu berbeda. Ada masa ketika engkau merasa semua orang menjauh.
persahabatan pudar satu demi satu, hubungan yang dulu hangat menjadi dingin. Pintu tertentu tertutup tanpa alasan jelas. Engkau memukul dadamu sendiri dengan tuduhan, mungkin aku terlalu ini, mungkin aku terlalu itu. Engkau merasa ditolak. Engkau merasa tidak cukup. Hari ini, semesta membalikkan cermin itu. Itu bukan penolakan, kata alam raya. Itu pemisahan. Ada jiwa-jiwa yang, jika dibiarkan terus berada di dalam lingkaranmu, akan mencairkan kekuatan yang sedang aku bangun di dalammu. Ada tangan yang ingin menyentuh mahkota yang belum siap mereka tanggung. Ada kata-kata yang, jika engkau biarkan terus masuk di telingamu, akan memotong akar keberanianmu sebelum engkau bertumbuh penuh. Maka engkau dipisahkan, kadang pelan, kadang kasar, kadang dengan alasan yang dimengerti, kadang dengan kebingungan yang menyiksa. Namun sekarang, setelah kabut mulai tersingkap, engkau bisa menengok kembali dan berkata, "Ah, ternyata itu perlindungan." Perempuan yang merancang kejatuhanmu adalah bagian dari pemisahan itu. Ia tidak bisa lagi berdiri di lingkaran yang sama denganmu. Bukan karena semesta kejam, tapi karena medan energinya sudah berlawanan arah. Apa yang mengalir dari batinnya akan terus-menerus mencoba mengganggu perjalananmu. Biarlah ia kini berhadapan dengan pelajarannya sendiri. Engkau tidak perlu menjadi hakim. Engkau tidak perlu menjadi algojo. Hukum batin telah mengambil alih. Tugasmu sekarang bukan menatap kejatuhannya, melainkan menatap kebangkitanmu sendiri. Tugasmu bukan sibuk menghitung seberapa jauh ia jatuh, tetapi seberapa jauh engkau bisa bangkit. Tugasmu bukan menyusun doa agar ia disakiti lebih dalam, tetapi doa agar hatimu tidak menjadi sama gelapnya. Katakan di dalam batinmu, dengan perlahan, aku melepaskanmu. Aku tidak setuju dengan perbuatanmu, namun aku tidak ingin hidupku dikendalikan oleh bayanganmu. Aku belajar dari kisahmu, bukan untuk mengulanginya, tetapi untuk menghindarinya. Dengan kalimat itu, engkau memutus ikatan halus yang menghubungkan energimu dengannya. Engkau membebaskan dirimu dari tarikan dendam. Semesta kemudian menatapmu lebih dalam daripada sebelumnya dan berkata, "Sekarang, lihat dirimu. Engkau tidak lagi sama dengan dirimu beberapa tahun lalu. Engkau tidak lagi sama dengan dirimu sebelum pengkhianatan itu. Engkau lebih tajam, namun tidak lebih pahit. Engkau lebih berhati-hati, namun tidak kehilangan kemampuan mencinta. Engkau lebih diam, namun di dalam diammu ada keberanian yang tenang. Dulu, engkau berdoa agar rasa sakit itu hilang. Engkau mengira kebebasan akan datang ketika luka itu lenyap, tetapi semesta menjadikan rasa sakit itu sebagai landasan. Ia menanamkan kebijaksanaan ke dalam celah-celah retakmu. Kini, setiap goresan di dalam jiwamu menyimpan pengetahuan tentang bagaimana rasanya dikhianati, namun tidak ikut menghancurkan diri sendiri. Engkau telah berjalan melewati lembah yang tidak diketahui banyak orang. Engkau tahu rasanya tidak dipercaya ketika hatimu sedang hancur. Engkau tahu rasanya meragukan dirimu sendiri karena seseorang yang kau anggap sahabat ternyata menyimpan niat yang berbeda. Semua itu tidak sia-sia. Semesta berniat menjadikanmu pelita bagi jiwa-jiwa lain yang kelak datang kepadamu, membawa cerita yang mirip. Mereka akan datang suatu hari dengan mata yang lelah dan suara yang bergetar. Mereka akan bercerita bahwa mereka pun merasa dikhianati oleh orang dekat. Mereka akan merasa sendiri. Namun ketika mereka duduk di hadapanmu, mereka akan merasakan sesuatu yang tidak bisa mereka jelaskan. Ketenangan yang lahir dari seseorang yang pernah mengalami hal yang sama, namun berhasil keluar tanpa kehilangan nurani. Tanpa perlu banyak kata, kehadiranmu akan memberitahu mereka, engkau bisa sembuh. Engkau bisa tetap lembut tanpa lagi naif. Itulah mengapa semesta begitu tegas menjagamu, bahkan sampai membalikkan serangan yang seharusnya menghancurkan tubuhmu. Bukan hanya demi dirimu, tetapi demi semua jiwa yang kelak akan menemukan kekuatan melalui ceritamu. Engkau adalah bukti hidup bahwa hukum batin tidak pernah tidur. Engkau adalah bukti bahwa ada perlindungan yang tidak selalu tampak di depan mata,
namun bekerja dalam cara yang terlalu rumit untuk dijelaskan, terlalu halus untuk difoto, namun terlalu nyata untuk disangkal. Sekarang, semesta mengulurkan kata-kata ini sebagai penutup dan pembuka sekaligus. Bangkitlah, jiwa terpilih. Bangkit bukan dengan amarah menyala, tetapi dengan kedewasaan yang sunyi. Bangkit bukan dengan sumpah untuk tidak lagi percaya pada siapa pun, tetapi dengan komitmen untuk percaya pada nuranimu sendiri, percaya pada tanda-tanda halus yang dikirimkan kehidupan. Mulailah melangkah dengan kepala terangkat, bukan dalam kesombongan, tetapi dalam kesadaran bahwa engkau dijaga. Ketika engkau memasuki suatu ruangan, ingatlah bahwa kehadiranmu membawa frekuensi tertentu. Jangan menurunkan frekuensi itu hanya agar orang lain merasa nyaman dalam luka mereka. Jadilah dirimu apa adanya dengan kebaikan yang tegas, dengan kasih yang cerdas. Setiap batas yang engkau pasang sekarang bukan tembok, melainkan pagar kebun. Pagar yang menjaga bunga agar bisa mekar tanpa diinjak sembarangan. Engkau bukan sedang mengusir dunia, engkau sedang menjaga taman yang semesta titipkan di dalam dadamu. Setiap doa yang engkau bisikan, entah engkau menyebutnya doa, afirmasi, atau sekadar percakapan batin, tidak lagi melayang tanpa arah. Ia bergerak mengikuti jalur yang telah dibuka oleh semua luka dan pelajaran yang engkau jalani. Engkau sekarang berbicara kepada langit dari tempat yang lebih dalam. Suaramu didengar bukan karena kau lebih keras, tetapi karena sekarang engkau lebih jujur. Dan ketika malam datang, ketika ingatan tentang perempuan itu mungkin muncul kembali, ketika rasa perih kadang mengetuk pintu batinmu, semesta akan duduk di samping ranjang hatimu dan berbisik, "Engkau sudah melewati bagian yang paling gelap. Ia sedang berhadapan dengan cermin miliknya. Engkau sedang berhadapan dengan cahaya milikmu." Jangan tukar prosesmu dengan prosesnya. Jangan tukar penyembuhanmu dengan kejatuhannya. Tataplah ke depan. Di sana ada hari-hari yang menunggumu, di mana engkau tidak lagi dibayangi oleh pengkhianatan, namun dituntun oleh kebijaksanaan. Engkau selaras, engkau dilindungi, engkau siap.